Dan kebetulan saya sendiri adalah sebagai pendamping desa yang lokasinya di kecamatan yang membawai seluruh desa di kecamatan Sukolilo. Dan untuk PLD atau pendamping lokal desa di Baturejo adalah Mas Muhyiddin, dan kebetulan tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada acara. Terus kemudian tugas saya sebagai pendamping desa terkait dengan pengelolaan DD-ADD, kami membantu pemerintahan desa dalam istilahnya pun proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga terkait dengan proses administrasi pelaporan LPJ. Dan terkait dengan mekanisme perencanaan di tingkat desa dengan adanya DD dan ADD, tadi di awal sudah disinggung oleh Bapak Kepala Desa bahwa di situ yang namanya DD-ADD itu nanti harus tertuang di dalam yang namanya dokumen RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Itu sebagai dokumen yang nanti istilahnya pun akan direalisasikan oleh kepala desa yang nanti dalam setiap tahun dalam dokumen RKPDes. Dan kebetulan terkait dengan RPJMDes itu nanti mungkin karena Bapak Kepala Desa kan yang dulunya 6 tahun, kemudian nanti ada tambahan 2 tahun, berarti kan nanti otomatis mereview dokumen perencanaan 6 tahunan. Dan itu nanti juga harus ada masukan dari pihak RT RW, warga atau masyarakat, istilahnya nanti usulan yang nanti akan diprioritaskan untuk pembangunan itu nanti harus masuk dokumen yang namanya dokumen RPJMDes. Jadi nanti apabila warga terkait dengan ada usulan yang belum tercover, karena di sini ada momen yang namanya review RPJMDes yang jadi yang tadinya itu 6 tahun menjadi 8 tahun, itu nanti bisa menjadi masukan dari Bapak Kepala Desa untuk program 8 tahun ke depan yang nanti akan di-breakdown di tiap tahun. Terus kemudian nanti setelah ada dokumen RPJMDes di setiap tahun mulai bulan Agustus sampai September itu nanti ada yang namanya agenda rutin perencanaan di tingkat desa yang namanya Musrenbangdes. Nah itu nanti kemungkinan dari kecamatan itu nanti akan menjadwalkan karena kesibukan di desa-desa kecamatan sekolah nanti mungkin untuk jadwal Musrenbangdes dari kecamatan itu nanti istilahnya pun difasilitasi setelah acara Meron, Pak. Nah itu mohon nanti di acara forum Musrenbangdes itu nanti istilahnya pun tokoh masyarakat atau warga masyarakat atau lembaga bisa memberikan masukan kepada pemerintah desa itu nanti untuk istilahnya pun menyusun yang namanya dokumen RKPDes setiap tahun. Jadi nanti pelaksanaan tahun 2026 itu nanti akan dituangkan yang namanya dokumen RKPDes yang nanti dibahas di tahun 2025 untuk kegiatan pemerintah desa tahun 2026 baik dari ADD, dari DD ataupun dari PAD kalau ada seperti itu. Kemudian nanti setelah ada dokumen RKPDes jadi untuk tahun 2026 nanti setelah ada muncul pagudana misalnya RKPDes habis 2 miliar. Terus kemudian muncul pagudana yang namanya DD, biasanya itu nanti di akhir bulan, akhir tahun kalau enggak November Desember, ternyata dananya hanya istilahnya pun hanya 1,1 miliar. Kan dari rencana 2,2 miliar, pagudananya hanya 1,5. Berarti nanti kan ada yang namanya istilahnya pun RAPBDes bersama-sama dengan BPD untuk menetapkan APBDes di tahun 2026. Terus kemudian terkait dengan peruntukan ono ADD, ono DD. Tadi Pak Iki sudah menyampaikan bahwa ADD itu nanti fokus ke pemerintahan desa, hingga gaji siltap perangkat desa. Kemudian nanti hingga operasi insentif RT RW untuk insentif BPD. Kemudian nanti untuk PKK, nah dengan lurah nanti istilahnya pun untuk kelembagaan-kelembagaan yang lain. Tapi selama ini pengalaman kami mendampingi desa untuk dana ADD itu memang hanya fokus ke siltap perangkat, kemudian RT RW, BPD, kemudian nanti juga untuk mengcover yang namanya napa niku? Kesehatan lho, Pak. BPJS kesehatan dan juga tenaga kerja. Itu juga tidak subsidi yaitu hanya untuk perangkat dan BPD. Ya, seperti itu. Terus kemudian itu yang ADD.
Kemudian untuk dana desa sendiri, ya, saya menjadi pendamping desa itu sejak tahun 2019. Memang penggunaan dana desa itu dinamis, Pak. Ya, setiap tahun itu ada beberapa kebijakan yang berubah-ubah. Ya. Dan kita sebagai pendamping desa juga harus menyampaikan itu, karena dana desa juga walaupun ada kesewenangan lokal desa yang ada di desa, juga nanti ada istilahnya pun kebijakan dari pemerintah yang nanti harus dilaksanakan melalui program dana desa. Dan untuk tahun 2025 untuk dana desa terkait dengan pemerintahan Bapak Prabowo, juga karena ini masa transisi, kurang lebih masih sama seperti tahun yang kemarin, Pak, tahun 2024. Yang pertama yaitu nanti terkait dengan penggunaan DD yang masuk kategori ERMAK atau ditentukan oleh pusat yang harus wajib ada, ya. Yang pertama adalah untuk pembiayaan BLT warga, Pak, tapi dengan syarat ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu yang istilahnya pun miskin ekstrim. Terus kemudian yang kedua terkait dengan untuk pengelolaan BUMDes, dan kebetulan untuk BUMDes di Baturejo karena tidak begitu aktif, sehingga nanti di tiap tahun tidak ada dana untuk BUMDes karena di sini masih tidak aktif, Pak, ya, terkait dengan pengelolaan BUMDes. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan penggunaan DD yang diatur oleh pusat adalah untuk penanganan dan pencegahan masalah stunting di bidang kesehatan. Itu nanti terkait dengan stunting itu nanti ada kerjasama dengan pihak bidan desa dengan pos Yandu. Terus kemudian itu yang ERMAK. Terus kemudian terkait dengan ERMAK lagi itu nanti disyaratkan bahwa masing-masing desa itu harus menganggarkan terkait dengan infrastruktur yang nanti mendukung masalah ketahanan pangan, Pak. Jadi di tiap tahun pasti di Baturejo itu ada terkait dengan penanganan atau peningkatan jalan usaha tani. Tapi sementara ini baru bersifat tidak bisa menyeluruh, Pak, ya. Terkait dengan makadam, kemudian rabat beton itu nanti juga bertahap, Pak. Karena juga tidak bisa full untuk kegiatan itu. Dibatasi adalah maksimal adalah 20% dari pagu DD setiap tahun. Terus kemudian itu yang ditentukan oleh pusat. Kemudian juga ada infrastruktur yang digunakan oleh untuk pembangunan, misalnya, Pak, ya, jalan lingkungan rabat beton, kemudian nanti ada saluran drainase, terus kemudian ada prasarana olahraga, terus kemudian juga ada talud penahan jalan. Jadi nanti sesuai itu harus masuk di dalam dokumen RPJMDes. Dan untuk tahun ini alhamdulillah untuk Baturejo sudah sampai pada proses tahapan penyaluran dana desa yang tahap kedua. Dan alhamdulillah kurang 2 titik, Pak, ya. 2 titik itu nanti untuk kegiatan drainase dan juga prasarana tempat sampah, penanganan sampah. Nah, itu nanti yang belum dilaksanakan di tahap kedua. Terus kemudian untuk informasi BLT tadi saya koordinasi dengan pihak operator bahwasanya sudah salur sampai bulan 6 dan nanti untuk bulan 7-8 kemungkinan disalurkan di awal September, Pak, ya. September. Terus kemudian itu mekanisme dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dan untuk mekanisme proses pencairan sendiri di dalam pengelolaan ADD dan DD itu sekarang juga ada bahwa diwajibkan masing-masing desa itu adalah untuk penyaluran non tunai. Jadi dari Bapak Kepala Desa itu tidak langsung mengambil uang dari rekening, enggak, karena itu nanti ditransferkan ke PKA, Pak, pelaksana pengguna anggaran. Itu nanti di TPK, baru nanti setelah TPK baru nanti proses istilahnya pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan dokumen APBDes yang sudah ada, seperti itu. Dan kami terima kasih terkait dengan mungkin ada membantu proses pemantauan, Pak, dari pihak masyarakat. Kami kan juga menangani 16 desa juga tidak bisa maksimal, mungkin juga selain harus perlu bantuan dari masyarakat terkait pemantauan kinerja apakah pelaksanaan pengelolaan DD-ADD di desa Baturejo pada sesuai apa belum. Dan pada hari ini kita sampaikan dengan proses maupun itu transparansi, dan juga karena transparansi di Baturejo terkait dengan pelaksanaan juga sudah ada yang namanya papan kegiatan. Terus kemudian setiap tahun juga ada yang namanya
Infografis Pak, infografis berupa rancangan MapBides tahun 2025 dan juga berikut realisasi kegiatan tahun 2024. Dan nanti terkait dengan penggunaan dana desa di tahun 2025 juga Pak Kabeh ya. Secara rinci saya nggak begitu hafal Pak. Mungkin nanti dari pihak desa dia menyampaikan terkait dengan rencana penggunaan DD tahun 2025 itu apa kabeh ya. Baik yang fisik dan non fisik apa saja, karena di situ juga ada kegiatan yang namanya istilahnya pun kegiatan non fisik, yaitu yang ada BLT, ada stunting, kemudian juga ada yang namanya BOP apa nih pemerintah desa itu maksimal 3%, tapi rata-rata tidak diambil maksimal untuk BOP karena istilahnya pun pengalaman kami kesulitan dalam proses pengejian Pak. Jinggu apa nih DL dinas luar, jinggu biaya rapat-rapat, kan nah, biaya rapat-rapat kan LPG ini angel sih ora Pak, jelimet ya Pak, ono undangan, daftar hadir, ono foto, kemudian juga nanti ada yang namanya apa niku? Foto, dokumentasi, ono notulensi rapat hasilnya apa, harus tertuang di situ. Ya mungkin itu sedikit penjelasan dari kami selaku pendamping desa yang mendampingi di Desa Baturjo, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.